Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Saya Uma Faiza Rahma. Kami dari subkelompok 3, kelompok 4, angkatan 11, pelatihan dasar CPNS Kementerian SDM. Saya beserta dua rekan saya, Jimmy Jamalul Lail dan juga Dimas Agil Huseno Kambuna, akan menjabarkan tentang perancangan mitigasi masalah yang menghambat promosi budaya berakhlak. Next. Nilai berakhlak sendiri atau nilai dasar aparatur sipil negara yang dirumuskan dalam konsep berakhlak yang berisi pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi, baik di lingkungan kerja maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nilai berakhlak ASN ini ada 7, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Namun, dalam pemaparannya, dalam penerapannya, masih terdapat berbagai potensi hambatan yang dapat mengurangi efektivitas promosi budaya berakhlak. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi yang tepat untuk memastikan nilai-nilai ini dapat dihidupkan secara konsisten. Masing-masing nilai akan kami jabarkan satu persatu. Next. Baik, untuk selanjutnya terkait poin yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Jadi di sini beberapa poin dari berorientasi pelayanan yaitu yang pertama bisa memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di situ ada potensi hambatan, salah satunya kurang aktif dalam menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya relevan dan tepat sasaran. Nah, bagaimana cara memitigasinya? Di sini kita bisa mencoba mengintensifkan kegiatan survei kepuasan publik dan forum dengar pendapat. Jadi, kebutuhan masyarakat itu bisa dipetakan secara lebih komprehensif. Yang kedua, gimana cara memaksimalkan poin berorientasi pelayanan, yaitu dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Potensi hambatannya itu terkadang masih muncul sikap kaku dan formalistik dalam berinteraksi. Nah, masyarakat terkadang menjadi merasa kurang terlayani dengan baik. Ini bisa dimitigasi dengan menyelenggarakan pelatihan komunikasi interpersonal dan customer service untuk meningkatkan keramahan serta ketepatan layanan. Kemudian yang ketiga, itu melakukan perbaikan tiada henti. Eh, di situ kita bisa melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang belum dilakukan secara rutin, sehingga perbaikan layanan sering bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Ini potensi hambatannya. Kemudian mitigasinya kita agar bisa membangun mekanisme evaluasi berkala berbasis digital. Jadi dengan digitalisasi ini sehingga kita bisa menggunakan tools-tools yang ada sehingga bisa lebih mudah dijangkau masyarakat. Oke, kemudian poin yang kedua yaitu dari berakhlak yaitu akuntabel. Di sini poin-poin selanjutnya yaitu bisa melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Hambatannya di mana? Di situ ada kecenderungan menyelesaikan tugas secara administratif, hanya menyelesaikan tugas secara administratif tanpa mempertimbangkan kualitas, sehingga mengurangi kepercayaan publik. Untuk mencegahnya, kita bisa memitigasi dengan melaksanakan supervisi rutin dan penerapan sistem penilaian kinerja yang menekankan kualitas serta kejujuran. Jadi di situ selain di supervisi ada penerapan penilaian kinerja. Jadi di situ bisa terlihat bagaimana kualitas dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua terkait akuntabel ini juga mungkin contoh sifatnya atau sikapnya itu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ada beberapa potensi hambatan, salah satunya
kurangnya kesadaran terhadap prinsip efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, di sini kita bisa memitigasinya dengan melakukan sosialisasi tentang tata kelola aset negara. Selain itu, kita melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan penggunaan barang jasa sesuai aturan. Jadi, mungkin terkait audit internal, mungkin di instansi-instansi di Kementerian SDM sudah melakukannya secara berkala. Mungkin terkait efektivitasnya itu mungkin bisa dievaluasi secara berkala. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, potensi hambatannya, penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi yang dapat menurunkan citra instansi. Nah, ini mungkin yang dekat dengan beberapa jabatan maupun dalam setiap jabatan. Terkadang ada potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan jabatan, apalagi yang jabatannya sudah cukup tinggi. Nah, ini bisa dimitigasi dengan menerapkan sistem pengawasan berlapis serta menegakkan sanksi tegas terhadap pelanggaran kewenangan jabatan. Kemudian yang selanjutnya ada terkait kompeten. Nah, beberapa contoh-contoh sikap kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi sekarang ya kecepatan perubahan teknologi itu sangat masif, sangat berubah. Nah, di sini kita ada beberapa potensi hambatan, yaitu motivasi belajar rendah karena merasa nyaman dengan rutinitas. Nah, mungkin di sebagai pelayan publik di situ sudah nyaman dengan rutinitas sehari-hari, dengan pekerjaan sehari-hari sehingga kurang siap menghadapi perubahan. Nah, mitigasinya mewajibkan partisipasi ASN dalam program pelatihan dan sertifikasi yang relevan dengan perkembangan bidang kerja. Kemudian termasuk sikap kompeten yaitu membantu orang lain untuk belajar. Potensi hambatannya tidak adanya inisiatif untuk berbagi pengetahuan sehingga transfer ilmu antar pegawai berjalan lambat. Nah, ini mungkin yang bisa kita cermati ketika orang lain bisa itu ya semakin memudahkan pekerjaan kita. Kadang bisa saling bantu-membantu sehingga pekerjaan maupun target cepat selesai. Kita bisa memitigasinya dengan membentuk forum knowledge sharing reguler sebagai sarana berbagi pengalaman dan meningkatkan keterampilan kolektif. Yang ketiga, sikap kompeten yaitu bisa melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Potensi hambatannya, pekerjaan yang dilaksanakan secara terburu-buru sehingga tidak memenuhi standar mutu yang diharapkan. Bagaimana memitigasinya? Di situ kita mencoba menerapkan SOP atau standar prosedur kerja yang jelas dan memastikan adanya supervisi kualitas sebelum hasil kerja diserahkan. Jadi sikap-sikap ini termasuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, ya harapannya selain waktu bisa cepat, nah hasil atau kualitas kerjanya pun bisa memuaskan. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, nilai yang ketiga, nilai yang keempat adalah harmonis. Harmonis merupakan sifat atau nilai yang saling peduli, menghargai, dan toleransi terhadap perbedaan. Ada beberapa implementasi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Ada potensi hambatannya, yaitu perbedaan latar belakang terkadang menimbulkan diskriminasi yang halus dan menghambat terciptanya inklusivitas di lingkungan kerja. Bagaimana cara memitigasinya? Bisa dengan menyelenggarakan kampanye internal terkait toleransi dan memperbanyak kegiatan kolaboratif untuk membangun kebersamaan. Implementasi yang kedua yaitu suka menolong orang lain atau rekan kerja. Ada potensi hambatannya, salah satunya adalah sifat individualis atau kecenderungan untuk berfokus pada tugas individu. Memitigasinya bisa dengan menyelenggarakan refleksi tim agar pegawai lebih peka terhadap beban kerja rekan yang kesulitan dan mengampanyakan budaya empati dan saling tolong menolong.
Contoh implementasi yang ketiga yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Potensi hambatannya bisa seperti pekerjaan yang dilaksanakan secara terburu-buru sehingga tidak memenuhi standar mutu yang diharapkan. Mitigasinya bisa dilakukan dengan cara menerapkan standar prosedur kerja yang jelas dan memastikan adanya supervisi kualitas sebelum hasil kerja diserahkan. Next. Nilai berakhlak yang kelima yaitu loyal. Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Beberapa implementasinya bisa dengan cara memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Namun, ada beberapa potensi hambatan, seperti kurangnya pemahaman nilai dasar kebangsaan, sehingga berpotensi terpengaruh isu politik praktis. Bagaimana cara memitigasinya? Bisa dengan melaksanakan sosialisasi kebangsaan secara berkala serta mewajibkan ASN mengikuti pembinaan ideologi negara. Implementasi yang kedua, seperti menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Namun juga ada potensi hambatannya, seperti perilaku yang kurang bijak dalam bermedia sosial, sehingga menimbulkan persepsi negatif tentang instansi. Cara memitigasinya bisa dengan menetapkan pedoman etika bermedia sosial bagi ASN dan memberikan sanksi jika melanggar. Implementasi yang ketiga yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Namun juga ada potensi hambatannya seperti terdapat resiko kebocoran informasi rahasia akibat kelalaian dari pekerja atau pegawai. Bisa dimitigasi dengan cara melakukan pembekalan tentang kerahasiaan dokumen negara serta penggunaan sistem keamanan informasi yang memadai. Next. Nilai berakhlak yang selanjutnya adalah adaptif. Nah, untuk implementasi dari nilai berakhlak adaptif yang dapat dilakukan, yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Nah, potensi hambatan dari implementasi ini adalah kesulitannya beradaptasi para pegawai ASN menghadapi perubahan kebijakan atau sistem kerja yang baru. Nah, untuk memitigasi hal ini, kita dapat memberikan pelatihan adaptasi perubahan dan menyediakan pendampingan teknis saat implementasi sistem baru. Implementasi yang kedua yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Potensi hambatan yang mungkin terjadi adalah yaitu kurangnya ruang untuk berinovasi dan mengembangkan ide-ide kreatif bagi para pegawai ASN. Nah, untuk memitigasi hal tersebut, kita dapat menyediakan Innovation Corner atau forum ide kreatif yang mendorong ASN untuk menyampaikan gagasan perbaikan. Yang ketiga yaitu bertindak proaktif. Nah, potensi hambatan dari implementasi ini yaitu tidak adanya inisiatif untuk mencari solusi alternatif. Nah, biasanya pegawai hanya bekerja berdasarkan instruksi dari atasan. Nah, untuk memitigasi potensi hambatan tersebut, kita dapat memberikan penghargaan bagi pegawai proaktif seperti Staff of the Month. Nah, sehingga pegawai akan lebih aktif dan bersemangat untuk melakukan inovasi seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk nilai ketujuh yaitu kolaboratif. Nah, untuk mengimplementasikan nilai kolaboratif ini dapat dilakukan melalui beberapa perilaku. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, potensi hambatannya yaitu pola kerja eksklusif di mana hanya pihak tertentu yang dilibatkan dalam proyek. Nah, sehingga tidak semua pegawai dapat dilibatkan dalam proyek tersebut. Untuk memitigasi hal tersebut, kita dapat menetapkan aturan keterlibatan lintas bidang dalam setiap kegiatan agar seluruh potensi sumber daya dapat dimanfaatkan. Yang kedua, implementasinya yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Potensi hambatannya yaitu terdapatnya ego sektoral yang menghambat keterbukaan informasi antar unit sehingga hasil kerja tidak maksimal. Untuk memitigasi hal tersebut, bisa dengan membuat SOP keterbukaan data lintas unit serta menggunakan platform digital bersama untuk berbagai informasi. Dan implementasi yang ketiga yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Potensi hambatannya yaitu
Sumber daya instansi yang dimanfaatkan secara terpisah sehingga belum mendukung sinergi antar unit. Nah, untuk mitigasinya yaitu dapat dengan mengintegrasikan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya melalui rapat koordinasi lintas bidang secara rutin. Nah, baik, kesimpulannya dari penjelasan ketujuh nilai berakhlak tadi, itu budaya kerja berakhlak merupakan fondasi bagi profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan publik. Namun penerapannya tidak akan terlepas dari hambatan-hambatan yang mungkin bersumber dari individu, organisasi, maupun sistem. Nah, melalui strategi mitigasi yang terencana tadi, nilai-nilai berakhlak dapat dipromosikan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, ASN mampu menjadi teladan dan pelayan publik yang berintegritas, profesional, serta berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Nah, baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3, subkelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.